Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Aprilia Putri dari kelompok 4. Di sini saya bertugas sebagai manajer proyek. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa tugas dari manajer proyek. Tugas dari manajer proyek yang pertama yaitu pendefinisian proyek, di mana manajer proyek mendefinisikan tujuan proyek dan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan agar proyek yang dilaksanakan tersebut berhasil dengan kualitas yang diinginkan. Yang kedua yaitu inisialisasi proyek, yaitu merencanakan awal terhadap sumber daya yang akan digunakan sebelum suatu proyek dimulai. Yang ketiga, perencanaan proyek. Di sini di mana manajer proyek menguraikan dengan jelas bagaimana sebuah proyek harus dijalankan. Pada project planning ini akan terlihat dengan jelas pentingnya segitiga manajemen proyek, yaitu perencanaan waktu, biaya, dan ruang lingkup suatu proyek. Yang keempat, yaitu pelaksanaan proyek. Di sini di mana manajer proyek melakukan pekerjaan agar proyek yang dimaksud tersebut berhasil sesuai dengan keinginan. Selanjutnya ada pemantauan dan pengendalian proyek, yaitu pengambilan langkah-langkah yang diperlukan sehingga pengoperasian proyek berjalan dengan lancar. Yang terakhir, penutupan proyek, yaitu menerima hasil akhir dari proyek dan menghentikan semua penggunaan sumber daya yang digunakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proposal proyek yang kami buat, yaitu perancangan web e-commerce dengan metode Rapid Application Development untuk produk fashion. Pada studi kasus ini kami mengangkat toko Blast Collection. Selanjutnya, nama anggota kelompok 4 ini ada Rani Aprilia Putri, saya sendiri sebagai manajer proyek. Selanjutnya ada Dede Rianto sebagai analis, Raihan Adam Pratama sebagai desain, Anissa Triastuti sebagai programmer. Pembagian tugas pengerjaan proyek. Untuk mengembangkan sistem pembelian toko Blast Collection ini, maka dibutuhkan tim pengembang di bidangnya masing-masing sebagai berikut, yaitu pada manajer proyek tugasnya memastikan proyek berjalan dan sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Jumlah pekerjanya 1 orang, itu Rania Aprilia Putri, saya sendiri. Selanjutnya ada analisis, yaitu proses analisa sistem yang berjalan dan sistem yang dibutuhkan oleh toko Blast Collection. Jumlah pekerjanya 1 orang, itu Dede Dianto. Selanjutnya ada desain, yaitu perancangan aplikasi untuk toko Blast Collection sesuai dengan hasil analisis yang telah dianalisa. Jumlah pekerjanya 1 orang, yaitu Raihan Adam. Selanjutnya programming, yaitu proses pembuatan program aplikasi sesuai dengan desain yang telah dibuat. Jumlah pekerjanya 1 orang, yaitu Anissa Triastuti. Selanjutnya ada testing, yaitu proses pengetesan apakah web ini sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan toko. Proses yang berjalan sudah sesuai dengan fungsi yang telah dibuat, apakah fungsinya ada yang cacat atau tidak, sehingga aplikasi ini layak digunakan oleh pengguna. Jumlah pekerjanya ada 4 orang, yaitu semua anggota kelompok. Latar belakang pengambilan proyek ini yaitu karena seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan semakin penting, khususnya dalam dunia bisnis, yaitu jual beli, muncul tren baru yaitu e-commerce, yaitu sistem jual beli secara online dengan mempermudah penjual untuk menjual barangnya dan pembeli untuk membeli barang agar lebih efektif. Nah, sebelumnya pada toko Blast Collection ini masih menerapkan sistem konvensional di mana pembeli harus datang ke toko terlebih dahulu untuk membeli produknya. Dari permasalahan itu, maka akan kami kembangkan sebuah sistem jual beli berbasis website untuk toko Blast Collection, yang dimana website ini bisa digunakan sebagai sarana penjual belian secara online dan juga sebagai menjembatani para pembeli dengan penjual agar lebih mudah dan efektif dan cepat. Sistem yang kami gunakan untuk merancang aplikasi website ini yaitu sistem RAD atau Rapid Application Development. Sistem ini merupakan sistem yang sangat cepat, yang biasanya membutuhkan waktu minimal 180 hari. Dengan menggunakan RAD hanya membutuhkan waktu 30-90 hari. Sistem RAD ini mempersingkat waktu. Tujuannya adalah mempromosikan keberadaan toko kepada masyarakat dunia umum serta menyediakan informasi dari toko, membuat website yang ditujukan sebagai wadah masyarakat untuk melakukan penjualan dan pembelian,
secara online yang diterapkan secara sederhana dan meningkatkan penjualan produk. Manfaatnya yaitu Toko Blast Collection akan semakin dikenal secara luas, memudahkan pembeli dan peminat dalam mendapatkan informasi toko dan produk yang akan dijual. Transaksi antara penjual dan pembeli akan lebih mudah, efektif, dan efisien karena pembeli tidak perlu datang ke toko. Dan penjualan produk dari Toko Blast Collection ini akan mengalami peningkatan. Batasan pelaksanaan proyek. Pelaksanaan pembangunan proyek yang akan dikerjakan adalah secara keseluruhan maksimal dikerjakan selama 3 bulan. Kelebihan dan kekurangan proyek. Kelebihan proyek yaitu proyek ini dikerjakan dalam waktu yang singkat atau cepat. Proyek ini mempermudah penjual untuk memasarkan produknya. Proyek ini mempermudah serta menarik perhatian pembeli atau pelanggan untuk membeli produknya dan mengedepankan segi efisiensi dan tampilan website. Kekurangannya adalah proyek yang besar dan berskala. RAD memerlukan sumber daya manusia yang memadai untuk menciptakan jumlah tim yang baik. RAD menuntut pengembang dan pelanggan memiliki komitmen dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem dalam waktu yang singkat. Jika komitmen tersebut tidak ada, maka proyek RAD ini akan gagal. Selanjutnya ada tahap analis. Dalam tahap analisis ini ada analisis masalah, yaitu transaksi jual beli sebelumnya masih dilakukan secara tatap muka. Pelanggan merasa tidak efektif dan efisien dalam aktivitasnya. Blast Collection merasa kesulitan dalam hal pemasaran. Solusi yang ditawarkan adalah dengan keunggulan yang dimiliki web, maka akan muncul gagasan untuk membuat aplikasi web e-commerce penjualan produk pemakaian untuk Blast Collection guna menyelesaikan masalah. Maka kami berinisiatif untuk merancang dan membuat media yang berguna untuk melakukan transaksi dan memungkinkan pembeli dapat melihat barang melalui website ini. Selanjutnya adalah tahap desain. Dalam tahap desain ini ada Unified Modeling Language, yaitu yang pertama ada use case diagram, yang kedua ada activity diagram, selanjutnya ada sequence diagram, dan class diagram. Untuk mockupnya ada tampilan login, halaman utama admin, dan halaman utama pembeli. Untuk pembuatan UML menggunakan Star UML, sedangkan untuk mockup menggunakan Balsamiq. Untuk penjelasan lebih lengkapnya akan dibahas oleh desainer, yaitu Rayhan Adam. Selanjutnya ada spesifikasi kebutuhan. Spesifikasi software dan hardware untuk membuat website. Untuk software yaitu menggunakan sistem operasi Windows 8, menggunakan framework CI, menggunakan database PHP MyAdmin. Untuk hardware ini menggunakan prosesor Intel Core i3, RAM 6GB, hard disk 15GB. Untuk spesifikasi software dan hardware untuk penjual dan pembeli. Untuk softwarenya itu sistem operasi Windows atau Android, web browser, dan koneksi internet. Untuk hardware-nya yaitu menggunakan laptop dan smartphone untuk semua merek yang mempunyai minimal RAM 1GB. Selanjutnya adalah pembuatan penjadwalan dan anggaran. Adapun rancangan penjadwalan proyek kami yaitu sebagai berikut. Kami menggunakan penjadwalan dan pengerjaan proyek ini pada aplikasi Microsoft Project. Pengerjaan proyek selama 3 bulan yang diperkirakan akan menjadi biaya pengerjaan proyek ini adalah Nah, sekarang untuk perencanaan proyeknya, yang pertama kita menggunakan Microsoft Project. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Microsoft Project. Yang pertama ada persentase komplit, yaitu bagaimana perkembangan proyek ini, apakah sudah 100% ataukah belum sama sekali. Selanjutnya ada task name, yaitu nama tugas yang akan kami kerjakan. Nah, itu tuh ada persiapan project, eksekusi project, controlling project, dan closing project. Selanjutnya ada duration, yaitu durasi pengerjaan proyek. Selanjutnya ada start, yaitu awal pengerjaan proyek. Ada finish, yaitu perkiraan proyek ini akan selesai.
Selanjutnya ada predecessor. Ini merupakan bagaimana ketergantungan suatu tugas ke tugas yang lainnya. Di sini saya menggunakan finish to start, di mana apabila suatu tugas selesai dikerjakan maka berpengaruh untuk mulainya tugas yang lainnya. Bisa dilihat di chartnya, yaitu apabila satu tugas selesai maka dia langsung berlanjut ke tugas selanjutnya. Begitu juga dengan seterusnya. Selanjutnya ada resource name, yaitu pekerja yang mengerjakan tugas tersebut. Di sini bisa dipilih, misalnya ada analis, desainer, programmer, dan project manager. Nah, resource name ini bisa kita buat apabila kita sudah mengisi resource sheet yang juga berguna untuk pengaturan rencana anggaran yang akan dibuat. Nah, di sini resource name-nya ada project manager, analis, desainer, dan programmer, dan testing. Di sini 5 itu merupakan berupa type work karena mereka adalah pekerja yang bergerak. Sedangkan ada juga server, hosting, SSL, dan diskusi dengan toko. Ini merupakan tipe material karena tidak bisa bergerak dan pembayaran yang kami terapkan yaitu cost per use, di mana pembayaran hanya dihitung dalam satu pekerjaan, satu project. Nah, ini merupakan Gantt chart-nya. Bisa dilihat ketergantungan antara satu tugas dengan tugas yang lainnya. Bisa dilihat juga siapa saja pemegang tugas tersebut. Jadi perkiraan total biaya yang dibutuhkan adalah 1,5 juta. Kesimpulannya, proposal yang kelompok kami buat ini telah direncanakan sebaik mungkin. Dibuat menggunakan bahasa pemrograman framework CI dan database PHP MyAdmin. Diharapkan pihak toko dapat menerima proposal ini dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah kami uraikan, sehingga tim kami dapat melanjutkan proyek pembuatan aplikasi Toko Blast Collection ini. Kelebihan produk pada proyek website ini yaitu dapat menghemat waktu dan biaya yang dibandingkan dengan pemesanan secara langsung datang ke toko, dan pembeli dapat melihat katalog produk yang dapat langsung dilihat di halaman website yang akan kami buat ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.